Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Waalaikumsalam gabung warahmatullahi semua? wabarakatuh. Belum, Pak. Belum Belum ya? warahmatullahi. Oke, kita tunggu dulu yang lain ya. Siap, Sampai Pak. jam 13.10.
Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur malah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita di hari Jumat yang berkah ini. Kita bisa bertemu, bertatap muka via virtual dalam sesi ya untuk penjelasan teori mengenai optimalisasi marketplace dan toko online. Oke, sambil tunggu yang lain masuk, boleh sambil diisi absensinya dari kolom chat. Untuk sesi kali ini, kita akan coba untuk menjelaskan, untuk belajar mengenai cara untuk optimalisasi marketplace maupun toko online, di mana untuk materi marketplace ini sudah dipelajari sebelumnya ya dengan dosen yang lain. Jadi saya kira untuk materi yang ini tidak terlalu berat, kita santai saja. Nanti boleh silahkan jika ada yang mau ditanyakan ataupun ada hal yang kurang jelas pada saat penyampaian, boleh ditanyakan via chat maupun interupsi, silakan acungkan tangan. Bisa menggunakan mic-nya untuk bertanya. Kemudian nanti di akhir kita juga ada sesi untuk diskusi ya. Jadi silakan buat teman-teman yang sekarang punya usaha ataupun yang mau mulai usaha, bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan ada saran dan masukan dari yang lain. Sebelumnya saya boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya Doni Romdoni. Teman-teman bisa panggil saya Doni. Saya staf di PT Innovindo Digital Media. Berkedudukan di Bandung, kantornya di Bandung. Di mana PT Innovindo ini bergerak di jasa pembuatan website ya. Kemudian optimalisasi sosial media, Google Ads, dan pembuatan aplikasi Android maupun iPhone. Sebelum kita mulai, kita sesi foto dulu. Mumpung lagi cerah. Nanti kalau udah lama takut berbeda raut mukanya. Boleh yang mau dinyalakan kameranya silahkan. Ataupun yang sedang tidak siap untuk berfoto. Oke. Ya. Kita screenshot dulu. Untuk yang slide pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Save dulu. Tahan dulu ya kameranya. Kelas B. Oke, yang ada di slide kedua. Wih, siap-siap dulu. Yang cowok silahkan dirapikan. Siap. 1, 2, 3. Oke, tahan. Saya save. Oke, boleh. Sudah cukup. Bisa dimatikan kembali kameranya. Oke. Sebelumnya untuk boleh disampaikan
Di sini apakah semuanya dari jurusan informatika ataukah ada jurusan lain? Ada jurusan lain. PGSD, Pak. Ada PGSD. Oke. PG PAUD. Ada PG PAUD. Ada dari matematika ya. PJKR olahraga kayaknya. Oke, berarti bukan hanya dari informatika ya. Mudah-mudahan nanti bahasanya bisa dicerna. Kalau ada kata-kata yang kurang difahami, mungkin terlalu teknis, boleh ditanyakan ya. Saya izin share screen dulu. Untuk materinya sudah dapat? Bisa diakses di ini ya, Sudah, Pak, ada di Sepada. di Sepada, betul. Untuk materinya bisa diakses di Sepada. Untuk kuisnya apakah sudah dikerjakan? Belum? Belum, Pak. Belum, oke. Oke, sebelum kita mulai, agar lebih berkah ilmunya, kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang kita pelajari sekarang bisa mudah untuk difahami, berkah, bermanfaat buat semuanya. Amin. Oke. Amin, ya Rabbal. Amin. Ini judul materi kita kali ini ya, optimalisasi marketplace dan toko online. Oke. Ini untuk poin-poin bahasan kali ini. Untuk di optimalisasi marketplace, insya Allah kita akan belajar bagaimana cara riset calon pembeli ya. Kita harus mengenali pembeli kita, karakternya seperti apa, supaya nanti strategi pemasaran kita tepat sasaran. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu caranya untuk meningkatkan reputasi dari marketplace kita. Karena reputasi toko ini sangat berpengaruh pada saat nanti keputusan pembelian customer gitu. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar sedikit tentang SEO, marketplace, search engine optimization. Di marketplace ini fungsinya yaitu untuk menampilkan produk ataupun toko kita supaya berada di urutan pertama atau urutan teratas pada saat pencarian. Yang selanjutnya yaitu kita juga insya Allah akan belajar untuk mempromosikan marketplace kita, baik itu dengan cara yang gratis, organik, ataupun dengan cara yang berbayar. Ada yang namanya iklan atau ads ya. Ini yang di marketplace. Nanti kita akan bahas juga yang di toko online. Oke. Yang pertama yaitu kita harus mengenali pembeli kita. Apa yang harus kita kenali? Salah satunya yaitu apa yang mereka butuhkan, kemudian apa yang mereka inginkan. Kebutuhan dan keinginan tentunya beda ya. Terus bagaimana cara menjangkau mereka, kapan waktu yang tepat untuk melakukan promosi misalkan, ataukah cara apa yang efektif untuk menjangkau mereka, misalnya ketika customer kita itu kebanyakan orang-orang muda, anak-anak muda, tentunya tidak cocok kalau strategi marketing kita menggunakan yang konvensional. Tentunya bisa lebih mudah dijangkau oleh mereka jika menggunakan sosial media misalnya. Nanti kita akan belajar. Nah, ini secara garis besar pembeli di marketplace ini dibagi menjadi dua. Secara garis besar. Ada pembeli yang peduli dengan harga, ada pembeli yang tidak peduli dengan harga.
Apa karakteristiknya? Yang peduli dengan harga itu biasanya mereka mencari produk dari yang paling murah. Mereka biasanya memilih tab sortir dari yang termurah. Jika mengunjungi Shopee misalnya, mereka akan mensortir dari yang termurah. Apakah betul ibu-ibu begitu? Betul. Iyalah, jawabnya betul. Biasanya kebanyakan kaum ibu-ibu ya. Kemudian ada juga karakteristik mereka itu biasanya mereka tidak terlalu memperhatikan situs resminya. Yang penting harganya murah, produknya cocok, order gitu. Dia nggak pengen tahu webnya apa gitu, dari mana tokonya. Yang penting harganya murah. Tapi masalahnya pembeli tipe yang seperti ini itu mayoritas pembeli dibanding yang tidak peduli dengan harga. Kemudian efeknya nanti jika kita terus menurunkan harga karena mengincar pembeli yang pengen yang murah, kita terus banting-bantingan harga, maka nanti akan terjadi perang banting harga gitu dari semua seller. Nah, khawatirnya seperti itu. Apa tipsnya? Nanti akan kita bahas di reputasi. Kemudian ada tipe lain, yaitu tipe yang tidak peduli dengan harga. Kalau tipe ini biasanya banyak disukai oleh penjual, karena mereka tidak rewel, tidak banyak request, kemudian tidak nawar ya. Mereka karakteristiknya yaitu mengutamakan kualitas. Biasanya orang yang suka dengan barang branded gitu ya. Atau orang yang suka dengan barang yang ori gitu. Yang original. Walaupun harganya murah, kalau barangnya ori pasti dibeli gitu. Atau barangnya branded pasti dibeli. Nah, tipe ini dia lebih suka untuk memperhatikan rating maupun review dari penjualnya atau sellernya. Jadi nanti kita akan lakukan optimasi bagaimana reputasi toko itu baik gitu. Dan ini minoritas dari pembeli. Jadi sebagian kecil orang yang tidak peduli dengan harga. Tapi tetap ada pasarnya. Tetap ada orang yang seperti ini. Biasanya dengan menghadapi tipe pembeli seperti ini, penjual akan lebih leluasa untuk baru kelihatan ya ini PowerPoint-nya. Udah dari tadi, Pak. Oh udah, tadi ada notifikasi soalnya. Can you see gitu. Udah dari tadi. Oke, alhamdulillah kalau udah dari tadi. Nah ini enaknya kalau menghadapi tipe seperti ini, penjual akan lebih mudah atau lebih fleksibel dalam menentukan harganya. Gitu. Kemudian ada juga menurut penelitian yang dilakukan mengenai psikologi ekonomi ya dalam hal menentukan pembelian itu dibagi menjadi 3 tipe-tipe pembeli ini. Yang pertama ada tipe pembeli yang hemat. Jadi tipe pembeli ini cenderung memiliki karakter hemat duit. Bukan nggak punya uang ya, tapi lebih hemat gitu. Mereka lebih memungkinkan untuk menunggu sampai harga produknya turun atau harga produknya sesuai yang diinginkan gitu. Strateginya kita bisa menggunakan kata-kata copywriting yang mungkin sebelumnya sudah dipelajari yang bisa memancing pembeli tipe hemat ini untuk order. Misalnya kita bisa menggunakan kalimat promo khusus hari ini, simpan lebih banyak di masa depan misalkan. Ataukah juga bisa menggunakan angka maupun grafik ya.
grafik yang menarik emosional mereka untuk membeli. Gitu. Ada juga tipe yang boros. Tipe ini yang disukai oleh seller. Karena dengan strategi yang minim, tanpa strategi pun mungkin tipe seperti ini akan order gitu. Karena pembeli tipe ini itu kayaknya sudah kebal dengan perasaan nyesal ketika sudah membeli produk atau barang. Kadang kita kan suka nyesal gitu ya, ketika sudah beli produk, barangnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita atau kemahalan. Nah, kayaknya kalau tipe pembeli yang seperti ini mereka bodo amat gitu. Yang penting belanja tanpa memperhitungkan keuangan mereka gitu, hemat atau enggaknya. Mereka lebih banyak berbelanja daripada untuk menghemat. Daripada tipe pembeli yang lain. Ini yang boros. Strateginya ya walaupun sudah mudah gitu ya, tapi tetap kita harus pakai strategi. Bisa dengan menggunakan konten yang memancing emosi untuk membeli. Contohnya dengan menggunakan psikologi marketing, menggunakan warna, ataupun konten yang bisa menarik minat mereka untuk membeli. Jadi lebih ke kontennya kalau yang ini. Kemudian ada tipe pembeli yang di antara keduanya. Jadi mereka di kawasan transisi lah. Boros enggak, hemat juga enggak. Mereka cenderung untuk melakukan pembelian dengan melakukan analisa sebelumnya. Jadi sebelum beli itu mereka banyak perhitungannya gitu. Cocok nggak ya, worth it nggak ya gitu. Walaupun dia pengen beli, tapi tetap rasional gitu. Bukan mereka tidak punya uang ya, tapi untuk menjaga kestabilan keuangan mereka dan menghindari risiko pemborosan. Nah, strateginya yang bisa kita pakai untuk tipe seperti ini, itu kita bisa menggunakan atau menawarkan garansi, mau cashback, pengiriman gratis, dan promo untuk meredam gitu. Untuk meredam rasa takut mereka untuk menyesali pembelian barang mereka. Gitu. Biar dia nggak nyesal, udah beli, makanya dikasih garansi cashback, pengiriman gratis, dan lain-lain. Begitu. Nah, yang kedua, selanjutnya yaitu bagaimana agar reputasi dari marketplace kita bagus gitu. Karena transaksi di marketplace itu berbeda dengan transaksi langsung, kayak di pasar atau kita belanja ke toko gitu ya. Kalau di marketplace kan kita nggak tahu nih, nggak bertemu langsung gitu dengan penjual ketika membeli. Makanya cara untuk meningkatkan kepercayaan pembeli itu bisa melalui reputasi toko. Jadi kalau reputasi tokonya bagus, kemungkinan untuk banyak pembeli pun banyak. Misalnya di Shopee. Di Shopee itu biasanya sudah disediakan ya, ada nama toko, ada deskripsi, kemudian ada gambar produk, dan lain-lain. Nah, diusahakan kita harus melengkapi semua yang tersedia di fitur profil tersebut. Misalnya nama toko. Nama toko ini kalau bisa menggunakan nama yang mudah diingat. Hindari menggunakan karakter-karakter yang rumit ataupun angka-angka yang banyak gitu. Karena juga susah diingat oleh customer ketika search gitu. Tapi harus mewakili dari brand kita. Intinya jangan terlalu rumit, tapi harus mewakili dari brand kita. Kemudian di deskripsi, itu diisi dengan kata-kata yang mudah dicerna. Misalnya bisa diisi juga apa produk yang teman-teman jual, kemudian kapan jam buka tokonya,
pengirimannya bisa pakai apa aja gitu, sampai voucher ataupun promo yang sedang diberikan gitu. Selanjutnya ada gambar deskripsi toko atau gambar banner ya biasanya. Berikan gambar yang mendeskripsikan brand Anda, bisa juga program promo atau voucher. Nah, biasanya di marketplace ini ada promo bulanan ya. Ada 11-11, mungkin yang bulan sekarang nanti 99 gitu ya. Nah, kalau bisa kita itu harus menyesuaikan dengan promo dari marketplace-nya. Misalkan Shopee lagi 99. Nah, kita pun harus ikut gitu, biar nanti lebih mudah untuk naik. SEO-nya lebih bagus. Misalkan Shopee lagi promo 99, warnanya oranye dan apa. Kita juga dekorasi tokonya disesuaikan dengan promo tersebut. Sehingga algoritma yang dipakai oleh marketplace-nya cocok dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, reputasi toko juga bisa berpengaruh ya dalam keputusan pembelian. Misalnya ketika kita mau chat seseorang ya, kita mungkin juga suka ngelihat kapan dia terakhir online atau terakhir aktifnya kapan. Di toko juga sama, di marketplace juga. Contohnya jika seller itu aktif selama 3 bulan terakhir, kemungkinan untuk pesanan kita dilayani juga sedikit. Kecil sekali untuk pesanan kita direspon. Sehingga yang tadinya mau beli, ngelihat online-nya udah 3 bulan, nggak jadi. Makanya kita harus aktif gitu ya. Sering online, karena online ini menjadi indikasi bahwa kita siap untuk melayani pembeli. Karena kita siap untuk jualan. Kalau online-nya udah lama, berarti kita kan nggak kepantau gitu jualan kita. Selanjutnya yaitu fast respon. Kadang kita juga ngeluh gitu ya, kalaupun chat kita lama dibalas oleh seseorang. Begitupun pembeli. Pembeli pun pasti bakal kabur gitu kalau responnya lama. Kalau dari Shopee itu rekomendasinya nggak boleh lebih dari 24 jam. Jadi kalau lebih dari 24 jam, biasanya nanti akan turun poin dari reputasi tokonya, poin chatnya khususnya ya. Jadi kalau ataupun untuk alternatifnya kita bisa menggunakan fitur auto reply atau balas otomatis. Jadi nanti sistemnya akan membalas otomatis jika ada chat masuk. Misalnya memberitahukan bahwa si adminnya sedang offline dan akan dibalas dengan segera. Nah, itu lebih baik daripada tidak ada respon sama sekali. Gitu. Kemudian selanjutnya, kalau bisa kita harus meminimalisir retur ya atau refund. Karena semakin banyak orderan yang diretur, itu algoritma dari marketplace-nya akan memperhitungkan juga bahwa toko tersebut pelayanannya kurang bagus. Sehingga pada akhirnya nilai reputasi tokonya akan turun juga. Bahkan sampai mempengaruhi ke visibilitas dari produk ataupun dari tokonya. Biasanya produk itu tampil di pencarian, kok jadi nggak ada gitu, karena sering terjadi retur, begitu. Kalau bisa dihindarilah dari yang retur itu. Biasanya karena packingnya yang kurang rapih kah, ataukah ada salah kirim, nah itu harus dihindari. Ataupun ada cara lain, misalkan dengan memproses segera ya pembelian gitu. Itu pun bisa meningkatkan dari reputasi toko dan mengirim segera. Nah, ini untuk SEO marketplace.
Karena dalam marketplace sendiri itu ada search engine-nya, ada mesin pencarinya. Contohnya ketika kita mau cari produk, misalkan sepatu sneaker, kita akan ketik di pencarian Shopee itu, sepatu sneaker pria, misalkan. Nanti untuk si search engine-nya, si mesin pencarinya akan menyesuaikan produk-produk yang relevan dengan apa yang kita cari. Nah, tugas kita yaitu untuk mengoptimalkan search engine yang ada di marketplace. Karena di marketplace ini yang jualan bukan cuma kita, ada ribuan bahkan jutaan seller dan produk yang serupa sama kita. Jadi kalau pengen orderannya banyak, gimana caranya produk kita itu harus tampil berada di tampilan pertama, kalau bisa paling atas gitu. Karena orang pun yang beli nggak mungkin sampai ke page terakhir gitu. Next, belinya di akhir, jarang lah yang kayak gitu. Atau bahkan nggak ada. Biasanya mereka akan cari dari halaman-halaman awal saja. Kita akan bahas SEO basic dari marketplace-nya. Misalnya dengan riset kata kunci. Ya, walaupun dari masing-masing marketplace itu punya algoritma tersendiri gitu ya. Punya perhitungan tersendiri yang dipakai untuk menampilkan produk yang dicari. Tapi secara keseluruhan, marketplace juga pasti memperhitungkan kata kunci. Memperhitungkan kata kunci. Jadi tugas kita yaitu untuk meriset kata kunci yang tepat. Tipsnya, kita bisa menggunakan kata kunci dengan volume penelusuran yang tinggi atau yang banyak dicari gitu, dengan volume yang besar. Biasanya kalau misalkan yang carinya sepatu pria, dengan keyword sepatu sneaker pria ada 1.000, kemudian ada sepatu sneakers aja ada 1.000.000. Nah, kita kalau bisa cari yang penelusurannya lebih besar. Sehingga kan lebih memungkinkan untuk tampil gitu. Kemudian tips lainnya juga bisa digabungkan dengan kata kunci yang lebih detail. Contohnya, ketika kita menjual baju, kita bisa menambahkan ukuran atau warna atau bahan pada judul produk kita. Misalnya, baju kaos polos merah all size atau produk yang lain dengan menambahkan detail ukuran, warna atau bahan. Begitu. Nah, untuk toolsnya kita bisa menggunakan tools yang sudah disediakan oleh Google maupun tools yang gratis yang bisa dipakai juga di internet banyak gitu ya. Biasanya kalau saya menggunakan Google Keyword Planner, bawaannya dari Google Ads. Di situ kita bisa cari kata kunci yang banyak dicari oleh orang lain beserta dengan tingkat persaingannya ya. Beserta dengan tingkat kompetisinya. Jadi sneaker sepatu pria ini pencariannya berapa, akan tampil juga kompetitornya berapa persen gitu. Berapa banyak yang menggunakan kata kunci yang sama. Semakin sedikit kata kunci yang dipakai, semakin berpotensi untuk tampil di atas karena persaingannya sedikit. Ataupun kita bisa menggunakan tools dari Google Trend. Kita pengen tahu nih tren yang lagi in gitu sekarang. Kita bisa menggunakan Google Trend untuk search kata kuncinya. Atau ketika kita ingin mengembangkan produk yang baru, misalkan pusing mau yang mana dulu yang dikembangkan, kita bisa riset menggunakan Google Trend. Ataupun kita bisa menggunakan website keyword tools.io gitu ya.
Nanti kita tinggal masukin saja produknya apa, enter, nanti akan ada rekomendasi keyword yang relevan dengan produk tersebut. Tinggal kita checklist saja yang sesuai. Ataupun ada juga dari masing-masing marketplace yang menyediakan untuk fitur riset keyword gitu ya. Kalau dari Shopee ada keyword Shopee Relate Search gitu. Kalau dari Tokopedia ada juga keyword atau fitur untuk mencari produk apa aja yang paling laris atau toko mana aja yang paling laris, ada dari masing-masing marketplace. Begitu untuk riset kata kunci. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan deskripsi produk karena seluruh kata kunci itu tidak bisa ditampung semua di judul. Makanya kita bisa letakkan kata kunci itu di deskripsi produk. Kemudian ini ada tips jagi. Biasanya kita copy paste ya. Kebiasaan mahasiswa itu copy paste. Nah, kalau yang di jualan ini kalau bisa dihindari copy paste ini ya. Jadi seller itu sangat tidak disarankan untuk copy paste deskripsi dari produk orang lain. Kalau bisa menggunakan deskripsi yang original, maka produk teman-teman akan terlihat unik gitu, berbeda dari yang lain. Tapi deskripsi ini bukan berarti mengganti dari value dari si produknya atau bahkan mengada-ngada gitu. Nggak boleh juga, karena nanti takut dinilai penipuan dan lain-lain lah. Apa adanya saja, cuman kata-katanya dibuat, copywriting-nya dibuat lebih berbeda gitu dari produk yang serupa. Kemudian tips lainnya bisa juga mencantumkan penjelasan warna atau bahan atau ukuran, spesifikasi, bentuk penggunaan atau cara atau informasi penting lainnya gitu. Kemudian sangat tidak disarankan untuk seller mencantumkan kontak pribadi di deskripsi produk. Misalkan ada nomor WA di sana, ada email, ada alamat toko fisiknya, ada Facebook dan Twitter gitu. Nah, sangat tidak disarankan. Ataupun bahkan sampai mengajak untuk order di luar dari marketplace. Nah, itu yang sangat tidak disukai ya. Jadi Shopee, marketplace yang lain pun tidak menyukai hal-hal seperti ini. Jadi mohon untuk dihindari. Kemudian tips lainnya, deskripsi produk ini kalau bisa memuat minimal 250 kata. Karena kalau syarat dari artikel ataupun deskripsi yang sesuai dengan kaidah SEO itu minimal itu berada di 250 sampai 300 kata. Minimal ya. Lebih dari itu lebih bagus. Cantumkan juga kata kunci di deskripsinya. Oke, selain deskripsi, kita juga harus melengkapi gambar ya. Di sini ada beberapa ciri gambar produk yang baik. Yang pertama, gambarnya menarik. Harus menggunakan gambar yang jelas. Kalau bisa yang berkualitas gitu ya, yang SD, tapi harus dikompres dulu biar tidak berat. Sehingga itu bisa menarik orang untuk mencari lebih tahu produk dari yang kita jual. Misalkan kita posting di Instagram gitu ya. Karena kan Instagram itu basicnya gambar dan video. Nah, kalau bisa gambarnya yang bikin ngehook gitu. Ngehook itu kalau pas lewat timeline kita bisa berhenti dulu buat ngeliat gitu. Minimal ngeliat atau nge-like atau bisa juga sampai ke melihat profil kita dan tanya-tanya. Itu berawal dari gambar yang menarik. Kalau gambarnya biasa aja gitu, nah, kemungkinan untuk diklik pun sedikit gitu, kecil.
Jadi gambarnya harus menarik. Kemudian apa adanya? Ya walaupun harus menarik, foto produknya harus apa adanya. Nggak boleh ditambah-tambahin sehingga nanti ekspektasi dari pembeli ketinggian pas produknya datang, kok nggak sesuai, nanti ujung-ujungnya retur. Dan itu akan menurunkan reputasi tokonya. Mau dipakein efek juga boleh, misalkan mau dicerahin pakai efek boleh, tapi jangan berlebihan. Atau jangan sampai mengubah dari produk yang kita jual. Selanjutnya, foto produk juga harus bervariasi. Misalnya di sini ada produk yang warnanya banyak. Nah, itu bisa ditampilkan produk yang masing-masing warnanya atau masing-masing dari variasi dari produknya gitu. Jadi bisa ditampilkan mungkin dari angle-nya yang di fotonya beda-beda. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu promosikan. Setelah produk kita upload semua, katalog produknya sudah lengkap, kemudian profilnya juga sudah kita lengkapi, optimasi dengan gambar yang menarik, dengan dekorasi yang menarik. Tugas selanjutnya yaitu kita harus mempromosikan. Gimana caranya mempromosikan? Ada dua, bisa menggunakan promosi yang gratis, yang organik, ataupun promosi yang berbayar. Biasanya menggunakan iklan ataupun endorse gitu ya. Oke. Untuk promosi yang gratis, kita bisa menggunakan sosial media. Zaman sekarang pasti semua orang punya sosial media gitu ya. Jadi ini media yang cocok untuk kita menampung customer kita untuk selalu update dengan produk yang kita jual. Misalnya kita ada produk baru, kita posting di Instagram atau di story Instagram. Tentunya akan tampil juga di ekspor follower kita. Nah, itu akan berpotensi juga untuk menghasilkan closing atau order. Selain itu, sosial media juga bisa dipakai untuk branding. Misalnya kita membangun bisnis yang produknya kita sendiri gitu. Kita punya produk sendiri, kita jual, bukan jual punya orang lain ya produknya. Berarti otomatis kita branding dari awal gitu. Nah, kita bisa menggunakan sosial media ini untuk branding. Dan biasanya untuk di awal-awal itu kita menggunakan strategi brand awareness. Gitu. Biar orang aware dulu sama produk kita. Habis aware, dia kepo, baru dia beli. Kalau di sosial media biasanya ada hashtag ya atau tagar. Biasanya dipakai untuk memudahkan pembeli kalau mau cari barang yang kita jual atau produk yang kita jual. Misalnya Innovindo mau jual website gitu ya, itu pasti di setiap postingannya ada hashtag Innovindo. Sehingga ketika orang cari Innovindo dengan hashtag Innovindo, semua postingannya pasti akan nampil. Oke, begitu. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan iklan. Iklannya ada dari iklan marketplace, ada juga iklan dari sosial media, ada juga iklan dari Google, Facebook, dan lain-lain ya. Jadi misalkan kita mau iklan di marketplace, itu pun banyak pilihannya. Shopee menawarkan banyak pilihan iklan. Ada yang iklan kata kunci, ada yang iklan produk, ada yang iklan toko gitu ya, ada yang iklan voucher gitu ada juga. Selanjutnya ada juga iklan yang dari sosial media. Biasanya ada di masing-masing sosial medianya. Kalau Instagram ada Instagram Ads, kalau Facebook ada Facebook Ads gitu. Dan bahkan Facebook, kalau dulu ya, Facebook iklannya bisa masuk ke Instagram. Terkoneksi. Ada juga iklan Google. Nah, karena semua orang mencari apapun di Google, jadi potensi untuk closing-nya lebih besar di sana. Misalnya kita mancing, kita cari
tempat pemancingan yang ikannya banyak. Jadi di situ banyak ikan-ikan yang mau cari makan gitu kan. Sama aja sama ngiklan juga. Kita mau ngiklan harus cari platform yang kira-kira menghasilkan banyak traffic. Contohnya di Google. Tapi secara keseluruhan untuk strategi iklan ini biasanya kita diawali dengan testing dulu. Kita testing iklan untuk seminggu misalkan gitu, atau untuk sebulan dengan budget yang minim. Nanti setelah beres iklannya, kita harus evaluasi. Kita evaluasi gimana kinerja dari iklannya, apakah bagus, apakah boncos gitu ya, iklannya keluar tapi nggak ada yang beli. Makanya kita harus evaluasi, kemudian nanti coba di running lagi iklannya. Kalau sudah ada peningkatan, baru kita bisa scale up atau diperluas. Dari yang semula kita iklan di Jawa Barat, kita jadi iklan se-Jawa atau se-Indonesia. Bahkan Google Ads memungkinkan untuk iklan seluruh dunia gitu, dari masing-masing negara. Bisa dari Google Ads. Selanjutnya, kita ke optimalisasi toko online. Mungkin barangkali sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Kita menggunakan mic, atau bisa lewat chat gitu ya. Saya cek dulu chatnya. Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teori marketplace? Atau ada yang sedang berjualan online saat ini yang mau berdiskusikan? Silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Atau harus ditanya? Oke, kayaknya belum ada. Kita lanjut aja dulu. Kalau belum ada, kita sampai jam 3 ya. Sampai jam 3, masih ada 1 jam. Mudah-mudahan cukup waktunya. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengoptimalisasikan toko online kita yang sebelumnya mungkin sudah dipelajari, walaupun masih teori ya, dari WordPress. Kemarin sudah belajar kan cara membuat toko online dari WordPress dengan plugin WooCommerce. Nah, setelah websitenya jadi, nanti kita harus optimalisasi biar websitenya tampil di pencarian pertama Google. Gitu. Untuk pokok bahasannya kita ada 4. Yang pertama kita akan belajar tentang plugin SEO, di mana plugin SEO ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelola strategi SEO untuk kepentingan WordPress-nya ya. Kita nanti insya Allah akan menggunakan plugin dari Yoaseo. Mungkin udah tidak asing dengan Yoaseo. Nanti kita akan belajar cara pasang Yoaseo, kemudian cara pakainya. Tapi nanti di materi praktek di pertemuan selanjutnya. Insya Allah tanggal 3 Oktober. Kemudian yang kedua, yaitu plugin live chat ya. Kenapa harus ada live chat? Ya supaya tadi customer bisa lebih cepat dalam mengumpulkan informasi atau menanyakan sesuatu. Selain live chat, bisa juga alternatifnya yaitu plugin untuk chat WA. Jadi nanti tinggal dipilih aja mau live chat atau chat WA gitu.
masing-masing punya plus minusnya. Kalau live chat ini plusnya nanti kita bisa dapat insight ya, siapa yang mengunjungi website kita, kemudian dari mana, kapan gitu, IP-nya berapa, dia membuka halaman apa. Nah, itu bisa didapat dari plugin live chat ini. Di samping nanti kita bisa chatting langsung sama customer, sama user gitu. Kekurangannya dari live chat ini, kita harus online terus supaya chatnya langsung kita respon. Ketika chatnya tidak langsung direspon, ya sama aja, tetap tidak terpakai berarti untuk live chatnya. Tapi biasanya ketika kita offline, fitur live chat ini akan memberikan auto reply atau balasan otomatis menjelaskan bahwa user sedang offline. Sehingga nanti si pembeli akan diminta untuk mengisi data-data seperti nama, email, ataukah nomor telepon, atau pertanyaan yang akan dikirimkan kepada kita, penjual, atau yang punya websitenya. Sehingga ke depan bisa kita follow up lagi, walaupun tidak langsung live chat. Itu, tapi untuk plugin chat ke WA, ya kelebihannya kita tidak usah login ke itunya ya, ke pluginnya. Kita tinggal buka aja WA, atau bahkan tiap hari pun kita buka WA. Nanti ketika ada yang beli atau ada yang tanya, itu akan diarahkan ke WA dan komunikasinya nanti di WA. Kekurangannya kita menjadi data si insight mereka itu kita tidak tahu gitu. Kapan mereka datang ke toko kita, ke website kita, dari mana, kemudian IP-nya berapa, jam berapa. Nah, itu data itu yang tidak kita terima ketika menggunakan plugin chat WA. Tapi kemudahannya yang bisa kita pakai di plugin chat WA. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membuat sitemap XML. Apa itu sitemap XML? Jadi sitemap ini berupa file ya, file yang berisikan URL atau halaman-halaman yang ada pada websitenya yang akan kita kenalkan kepada Google. Jadi kan supaya websitenya tayang di Google, Google-nya harus kenal dulu sama web kita, baru bisa ditayangkan. Nah, kalau belum kenal, kita harus bikin dulu sitemap ini buat diajukan atau dikirim ke Google untuk diindeks supaya ditampilkan di pencarian. Untuk selanjutnya yaitu Google Webmaster atau Google Search Console biasanya. Nah, fungsi dari tools ini yaitu untuk memudahkan kita selaku pemilik atau pengelola websitenya dalam mendapatkan informasi dari traffic ataupun search engine, bahkan sampai ke peringkat gitu ya. Kita peringkat keberapa ditampilkan di Google web kita. Nah, itu bisa didapatkan dari Google Console ini. Ataupun nanti bisa kita upload sitemap-nya ke Webmaster. Itu bahasan kita untuk yang di toko online. Nah, untuk yang di plugin Yoaseo, karena web WordPress ini merupakan CMS ya, engine blog paling fleksibel yang memungkinkan untuk kustomisasi di berbagai bagian, tapi kekurangannya WordPress ini itu belum ada atau belum tersedia alat untuk mengatur beberapa bagian terkait SEO. Seperti sitemap-nya belum ada, kemudian pengaturan indeksnya belum ada, meta title-nya belum ada, description, dan webmaster tools-nya belum ada. Makanya kita perlu pakai plugin Yoaseo ini untuk memaksimalkan SEO dari WordPress-nya.
Apa aja fitur dari YouASEO ini? Yang pertama, dia bisa mengedit ya atau mengubah title atau meta description dari postingan yang kita buat. Misalnya kita membuat artikel ataukah mengupload produk. Nah, di situ kita bisa setting apa title yang cocok untuk produk tersebut ataukah apa title yang akan ditampilkan di pencarian Google-nya beserta dengan deskripsinya. Nanti kita akan lihat itu title dan meta description. Selanjutnya bisa juga melakukan konfigurasi meta robot. Nah, biasanya di website itu ada yang namanya robot ya, robot.txt. Itu merupakan file yang berisikan instruksi ataukah pembatasan URL mana yang bisa diakses oleh search engine Google atau URL mana yang tidak boleh diindeks atau diakses oleh Google. Fungsinya untuk membatasi. Misalkan ketika kita punya URL yang rahasia, yang orang lain tidak harus tahu, kita batasi aja di robot txt itu, biar orang lain nggak masuk ke URL tersebut. Selanjutnya, bentar ya. Bentar. Oke, selanjutnya fitur dari plugin YouASEO ini bisa memverifikasi Google Webmaster. Nah, nanti kita akan pakai YouASEO ini untuk diintegrasikan dengan Google Webmaster atau Google Console. Selanjutnya dia juga bisa bikin sitemap XML yang tadi. Kemudian dia bisa bikin breadcrumbs juga. Breadcrumbs itu jadi kayak misalkan kita ada produknya misalkan fashion pria gitu ya. Fashion pria itu nanti ada subkategorinya lagi, ada atasan, ada bawahan, ada sepatu, ada apa-apa gitu ya. Nah, di atasan itu ada lagi, ada kemeja, ada kaos, dan lain-lain. Nah, nanti tugasnya si breadcrumbs itu nanti akan membuat seperti urutan gitu. Dari fashion pria ke atasan ke kemeja. Nanti ada panah-panahnya yang bisa diklik sehingga bisa memudahkan user ketika ingin mencari produk yang akan mereka beli. Ataupun ada juga Meta Robot dan Google Snip gitu ya. Google Snip itu berupa cuplikan konten yang ada di web kita, itu ditampilkan cuplikannya di pencarian Google. Gitu. Terus ada juga fitur analisis dan fitur-fitur lainnya yang bisa diakses mungkin dengan upgrade ke premium bisa mengakses banyak fitur dari plugin YouASEO. Nah, kemudian fitur live chat. Fitur live chat ini nanti akan kita pakai. Kita akan pakai live chat-nya dari plugin Talk2. Yang pertama, informasi baiknya Talk2 ini gratis. Sehingga nanti bisa dipakai oleh teman-teman. Kemudian, fitur live chat ini memungkinkan kita untuk melakukan percakapan langsung dengan customer ya. Tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya untuk membantu mengatasi ketika mungkin customer-nya ada kendala, masalah pada saat order. Atau bisa kita menggunakan chat to WhatsApp. Selanjutnya yaitu sitemap XML. Sitemap ini berisikan file yang berisi daftar halaman yang ada pada website tersebut yang akan kita pakai untuk mengajukan crawler ya,
untuk diindeks oleh Google. Jadi kita akan mengajukan URL mana aja yang harus diindeks oleh Google, sehingga URL tersebut bisa ditampilkan di pencarian Google. Biasanya kalau tidak menggunakan sitemap itu akan lebih lama untuk diindeks oleh Google. Tapi jika menggunakan sitemap dan kita langsung upload ke webmasternya, itu bisa lebih cepat Google untuk mengindeks sitemap kita. Ini lebih cepat ya, lebih cepat dibandingkan menentukan melalui link internal. Karena pada dasarnya konsep Google mengindeks itu dia akan menelusuri URL yang ada di web kita. Jadi misalkan dari beranda atau dari home itu dari depan ada link-link menuju ke page selanjutnya. Nah, itu akan terus ditelusuri sampai ke akhir. Sampai tidak ada link lagi, baru nanti akan diindeks oleh Google. Dan ketika ada URL yang tidak aktif, nah itu sangat bermasalah juga. Sehingga nanti akan memunculkan pesan error. Biasanya yang keluar error 404 biasanya. Not found gitu. Lagi ramai ya, 404 not found. Nah itu. Jadi kalau pakai sitemap ini nanti memudahkan kita ketika ada URL yang not found. Segera bisa kita perbaiki URL-nya. Selanjutnya ada Google Webmaster atau yang sekarang Google Search Console ya, nama lainnya. Itu layanan web yang diberikan oleh Google langsung yang memungkinkan kita untuk mengecek status indexing website kita. Jadi apakah URL kita sudah terindeks atau belum, itu bisa kita cek di Google Webmaster ini. Atau untuk mengoptimalisasikan visibilitas dari websitenya. Jadi keterlihatan atau ditampilkannya dari website kita. Pengelola website bisa menggunakan atau mendapatkan laporan dari analisis pengunjung, total klik setiap bulan maupun halaman yang paling banyak diakses oleh pengunjung pada websitenya. Itu bisa dicek dari Google Webmaster ini. Bahkan sampai ke posisi website dalam search engine-nya. Nanti kita akan coba lihat sekilas, walaupun nanti prakteknya akan kita banyak lakukan di sesi selanjutnya ya. Di praktik Oktober nanti. Selanjutnya kayaknya nih udah tinggal pertanyaan. Mau tanyain dulu, boleh? Silakan. Apabila ada yang tanyakan. Dari 34 peserta. Biar saya buka webmasternya. Ada pertanyaan? Atau pada nggak ada nih orangnya? Hadir, Pak. Oh, hadir. Silakan. Ada yang ditanyakan? Sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan, cuman bingung. Bingung gimana? Silakan. Apa yang bingungnya? Ya kan, ini kan lagi mulai juga usaha, cuman di rumah, belum masuk ke toko online. Cuman mau masuk ke toko online atau marketplace itu, bingung harus mulai dari mana gitu. Oh, jualannya apa, Fahri? Jualan seblak, Pak. Mau seblak, Pak? Boleh ya, dikirim ke Bandung bisa? Boleh, cuman nanti packing. Siap. Di mana usahanya? Di rumah, Pak. Iya, rumahnya di mana gitu? Oh,
Desa Kutaraja di Kecamatan Maleber, Kuningan. Oh, Maleber. Oke. Kalau saya di Kuningannya di Roinangun lah, di kota. Oh Jauh iya ya. Pak. Mungkin nanti Jauh bisa. jauh kan. Usahanya di rumah ya, seblak, jualan seblak. Iya, Seblaknya seblak yang dadakan atau seblak yang bisa diseduh di rumah? seblak dadakan. Makanya banyak yang nanyain kalau misalkan dikirim ke Jakarta atau ke Bandung misalnya, bisa nggak jadi kering gitu nanti masaknya di sana gitu. Cuman belum ngerti packingnya gimana gitu. Frozen kayak Oh, gitu ya Pak. oke. Kendalanya di itu ya, Iya, packingnya. Ada iya juga betul. kenalan saya di sini, dia seblaknya itu berbentuk kering ya, memang kering gitu. Jadi misah-misah. Cuman ya nggak seenak seblak dadakan sih kalau menurut saya, gitu. Benar Pak, benar benar. Tapi kalau masalah, iya, kalau masalah apa namanya pangan itu sepertinya harus ada kajian lagi. Mungkin nanti bisa mengajukan ke dinas apa kesehatan kah ataukah dinas UKM yang mungkin nanti bisa berwenang ya, karena kan berhubungan dengan masa apa layak makannya gitu. Iya, takut basi gitu Pak. Iya betul, kemarin juga sempat saya ada yang nawarin order, yang nawarin kayak cilok gitu ya, kan itu tidak tahan lama dari Kuningan juga. Kalau dimasak secara langsung dari sana kurang tahan lama, makanya dikirim mentahnya gitu. Jadi kita Iya. harus masak sendiri. Dan itu pun juga tidak tahan lama. Makanya kalau dari Malaysia sendiri memang sedikit pasarnya. Lumayan sih, Oh, cuman kan teman-teman gitu. Cuman ada yang nanyain juga dari luar kota maksudnya gitu. atau mau buka franchise atau mau buka cabang, Kalau misalkan ada rezekinya mau sih Pak. siap. Nanti kalau mau buka cabang di Bandung kabarin ya. Siap, siap. Cuman emang kalau misalkan berbentuk kering itu pasti kan beda tangan beda rasa ya Pak. Betul. Nah, kalau dari pengalaman Fahri sendiri, kalau dibuat kering itu sudah terbayang belum seperti apa? Kalau saya jujur aja nggak kurang paham nih kalau untuk packing makanan yang kering-kering gitu. Kira-kira alternatifnya gimana? Waktu itu kan sempet apa Bibi minta katanya kan bilang ke Mama katanya, "Cendes, minta tolong di apa sih dipisahin bahan-bahannya nanti saya yang masak di sana," katanya di Bekasi. Cuman Hmm. pas masak emang eh, kayak gitu tadi beda tangan pasti beda rasa jadi agak kurang enak gitu. Yang dipisahin apanya? Bumbu-bumbu dasar kayak apa sih bawang yang udah dicampur udah di apa sih Oh, iya iya. blender yang udah di blender gitu Pak. Itu bumbu Itu dasar awet terus cabai kering awet nggak itu? awet tapi emang tapi kan kalau misalkan terlalu lama juga nantinya agak kurang enak juga gitu Pak. Mungkin solusinya bisa dengan kemasan yang kedap udara kali ya, dengan divakum gitu. Nah, iya Membantu nggak? mungkin bisa cuman perlu dipelajari lagi kali ya Pak. Ya, betul. Kayaknya kalau sebelah kan bahan-bahannya pun kering ya, pada kering ya? Atau ada Iya sayurannya? ada sayur paling kol kol aja sih cuman kol. Oh, mungkin kalau kol bisa opsional Iya buat iya tambahan itu kalau keluar kota gitu ya. iya Pak. Bisa yang kering-keringnya aja. Kemudian kalau saran dari saya, nanti Fahri bisa belajar packaging untuk brand sebelaknya. Ada kok banyak mock up packaging gitu ya, kayak Iya pons gitu, kayak wadah-wadah yang bisa dipakai. Kemasannya seperti apa? Ada juga yang sudah jual, tinggal kita vakum aja. Nah, mungkin bisa dipelajari cara bikin packagingnya, kemudian cara vakumnya, kayak kedap udara. Cuman kita harus riset dulu dengan di iya packing seperti itu, berapa lama ketahanan makanannya gitu. iya Pak benar-benar. Jadi kita harus riset dulu nih, jangan cuma packing kirim, nanti takutnya di tengah jalan basi. Iya betul. Kita harus Ya Pak. riset dulu. Ya Nanti kalau udah bisa kirim yang kering, saya order ya. siap pasti Pak. Siap.
Siap. Terima kasih Fahri. Terima kasih Semoga banyak. usahanya lancar, makin maju. Amin. Doain Pak. Amin, insya Allah. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu barangkali. Apakah ada terkendala dengan pandemi seperti ini untuk penjualannya? Bisa kita sharingkan. Oke, sambil kita buka Google Webmaster-nya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya share screen dulu. Ini saya coba jelaskan sekilas tentang Google Webmaster ya. Nanti akan lebih banyaknya pada saat praktik. Apakah sudah tampil screen-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nanti untuk tampilan dari Google Webmaster-nya atau Google Console-nya seperti ini. Ini ada beberapa menu yang tampil di sidebar. Oke, kita pilih yang traffic-nya banyak. Kebetulan untuk sekarang saya mengelola banyak website di Google Console ini. Ada beberapa website yang dari Kuningan. Bingkai Warta, mungkin kita yang Kuningan juga ada. Kita lihat ya, udah lama nggak lihat. Oke, inilah Kuningan. Nah, di sini ada, terlihat juga nih, ada 2.591 visitor dari tanggal 2 bulan 6 sampai tanggal 25 Desember kemarin, Agustus kemarin. Ada 2.500. Paling banyak pencarian itu ada di Selasa, 10 Agustus. Ini bisa kita dapat di Google Search Console ini. Kemudian kita juga bisa mencari atau mengecek gitu, apakah URL kita sudah terindeks atau sudah terdaftar di Google atau belum. Atau apa ya tadi? Ya betul. HTTPS. Oke, kita sedang cari dulu, cek dulu apakah sudah terdaftar atau belum URL-nya. Nah, ternyata untuk URL website ini sudah terdaftar atau sudah diindeks oleh Google sehingga muncul tanda checklist hijau. Ketika kita dapat website yang belum terdaftar di Google, nanti akan tandanya cakra warna merah. Kita bisa melakukan minta pengindeksan atau melakukan request gitu, merequest ke Google untuk mengecek website ini, apakah websitenya bisa diindeks atau belum. Oke, biasanya 1-2 menit prosesnya. Jangan lupa teman-teman isi kuis ya. Untuk di sesi kali ini sudah di-upload kuisnya. Kemudian siap-siap besok untuk melakukan asesmen UTS di teori ini. Yang belum isi absen silahkan sambil mengisi absen di kolom komentar. Nanti akan dicatat oleh tim dari STKIP. Oke, kita sambil tunggu.
Oke, nah nanti ketika request-nya sudah terkirim, akan muncul informasi seperti ini. URL telah ditambahkan ke antrian crawl prioritas. Nah, fungsinya Google Search Console ini yaitu untuk menjadi prioritas. Oke, nanti kita akan praktikkan di sesi praktik, insya Allah. Selanjutnya dari Google Console ini juga ada insight laporan dari penelusurannya. Di sini yang warna ungu itu tayangan, yang biru ini dia kliknya. Tayangannya 31.000, yang kliknya 2.000, cukup bagus. Rata-ratanya di 17. Dengan kata kunci yang ini nih. Kuningan, PO Galaxy Utama, dan lain-lain. Format CPNS Kuningan. Oh, ada juga ya yang cari PNS. Ya, masuk SMA 3. Oh, ini sekolah saya nih dulu. SMA 3. Cover relatif sama. Cuman di sini bisa kita tahu halaman mana saja yang paling banyak dicari dengan klik maupun tayangannya bisa di-sort. Nah, karena ini web berita ya, jadi sudah terkoneksi juga dengan berita Google. Bisa cek peta situs atau sitemap-nya yang tadi kita cerita di atas. Sitemap-nya di sini ada 1.000 halaman dari website yang tadi, yang inilah Kuningan. Kalau mau lihat sitemap-nya seperti ini bentuknya. Nah, ini. Oh, ada banyak lagi. Nah, ini limbah, ya, sitemap yang tadi ada tag-nya ya. Ataupun sitemap. Biasanya sitemap itu berisikan URL yang ini, dan dia last modify-nya kapan. Terakhir dieditnya kapan, jam berapa, tanggal berapa. Bahkan kalau ada image, dia juga ada menampilkan image-nya. Nanti akan kita buat di Yoaseo untuk sitemap-nya. Dan ketika website-nya ada error, ataukah ada trouble, masalah, itu biasanya akan muncul di sini. Akan manual atau di masalah keamanan. Nah, karena web ini tidak ada masalah, di tampilannya seperti ini. Checklist, tidak ada masalah terdeteksi. Atau masalah keamanannya bisa kita cek juga, tidak ada masalah. Kemudian, nah, untuk crawler Google itu, dia namanya Googlebot. Jadi untuk search engine Google itu dia namanya Googlebot. Ada juga Spiderbot, ada juga. Itu punya banyak search engine. Masing-masing punya tujuan masing-masing. Di sini kita juga bisa mengintegrasikan dengan Tag Manager ataukah dengan Google Analytics. Bisa dihubungkan dengan produk-produk Google lainnya. Sehingga jika kita menggunakan produk dari Google, otomatis akan menjadi prioritas Google juga ditampilkan di penelusuran. Atau contoh lainnya, kita cari yang nah, ini salah satu website yang Inovindo buat. Ya. Nah, dia sudah
rental mobil di Kupang. Nah, ini website yang kita buat. Dia sudah berada di tampilan page pertama, walaupun tidak urutan pertama karena tidak iklan. Nah, ini halaman bikin oleh ini. Kita akan belajar gimana caranya website kita berada di tampilan pertama, page pertama. Ini page pertama pencarian. Kalau bisa tanpa iklan. Oke. Silakan, ada yang ditanyakan? Masih ada 30 menit. Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan. Kita lanjut diskusi melalui grup, kalau memungkinkan, atau bisa chat saya langsung. Jadi di situ di materinya ada kontak saya, dan juga ada Instagram, kalau mau kepo. Oke. Ada lagi? Ada sepertinya ya. Apa kita tutup saja? Bagaimana? Oke. Baik, kita akhiri saja untuk sesi kali ini. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, boleh silahkan chat saya, ataupun bisa komen di grup, ataupun bisa nanti kita agendakan ketika sedang di Kuningan, atau sambil ngopi gitu ya. Boleh. Kita akhiri untuk sesi kali ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Dalam membangun usaha, yang sedang membangun usaha, yang lagi belajar untuk online, mudah-mudahan diberikan kemudahan, Amin. kelancaran, dan juga usahanya semakin maju, semakin sukses. Amin. Amin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.